Halo, wassalamualaikum, selamat pagi. Kembali menjumpai sahabat-sahabat seller dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan suaranya terpantau cukup jelas ini. Yang sempat nyimak boleh komentar dulu. Audionya gimana audionya ini? Pagi ini saya akan sharing tentang metode iklan baru pada toko baru atau settingan iklan baru pada toko lama tanpa reputasi, tanpa FO gitu ya. Kita memaksimalkan teknik walaupun perlakuannya harus sedikit berbeda dari iklan-iklan lain yang sudah ada reputasi, sudah ada penjualan. Ini akan saya contohkan pada kasus iklan baru yang kemarin saya jalankan. Dan alhamdulillah ini sudah tembus satu order ya. Satu order dari satu user Shopee dengan produk terjualnya 3. Dan terjadi penjualannya di hari kedua. Untuk produk yang diiklankan sendiri ini satu produk dari sekian banyak produk yang terus ditambahkan perlahan gitu. Kalau toko baru kan sebaiknya gitu metode penambahannya itu tidak brutal, tidak juga menggunakan tools scraper yang berlebihan gitu, kurang bijak gitu ya. Karena Shopee itu maunya kita itu seperti hidup gitu ya, natural, seperti natural. Kalau penggunaan tools scraper yang berlebihan, misalnya hari ini kita upload 100 produk, besok nggak ada upload lagi, itu kurang baik juga. Akan lebih baik jika proses uploadnya itu dilakukan secara natural ya. Kalaupun sedikit tapi rutin gitu. Satu hari ada produk terupload. Kalau kita mampunya optimasi satu produk ya, sehari satu juga akan lebih baik gitu daripada sekaligus banyak tapi di hari-hari berikutnya tidak ada aktivitas. Terima kasih yang sudah hadir. Kalau untuk metode satu produk itu ya kita fokus dulu, tidak bergantian sama produk yang lain. Ini juga disesuaikan dengan target kita di awal. Misalnya dengan kekuatan budget yang kita alokasikan itu pingin mencapai produk dilihat sebanyak 10.000 katakanlah sehari. Nah, maka nanti dalam implementasinya kita sesuaikan antara kekuatan kata kunci yang bersangkutan dan juga budget iklan yang kita
anggarkan itu. Kalau misalnya target 10.000 views itu bisa tercapai dengan hanya menggunakan satu kata kunci, itu nggak masalah, pakai aja satu kata kunci. Asalkan si kata kunci itu kinerjanya benar-benar membawa naik produk yang kita iklankan dengan luar biasa gitu, kencang gitu. Itu kalaupun satu kata kunci satu produk, kalau goal kita adalah untuk traffic dan pencarian ide-ide kata kunci lain nanti di dalamnya, di dalam downloadan datanya itu bagus itu. Dan untuk settingan iklannya sendiri, kalau saya selalu dari luas dulu. Dan kalaupun biaya itu juga menyesuaikan, kita ngejarnya peringkat atas dulu gitu. Kalau misalnya dengan harga rendah tidak tercapai gitu, kita coba naikkan semaksimal mungkin ngasihnya Shopee itu dengan biaya yang kita jadikan power itu, dia mampunya nembus di peringkat berapa. Kalau lebih bagus sih di page one ya, di peringkat atas dulu, karena harapan untuk terjadi interaksi di peringkat-peringkat atas itu akan lebih banyak gitu. Ada yang lain sebelum ke share screen-nya ini? Screen-nya udah kelihatan ya? Kalaupun rada-rada kecil ini screen-nya, mudah-mudahan terbaca dengan jelas. Nanti akan apa yang ingin saya sampaikan gitu. Aman, terima kasih. Suara aman, layar aman. Kita lanjut ke langkah pertama ya. Untuk metode seperti ini memang walaupun masih sedikit kontroversi bagi sebagian advertiser gitu ya, khususnya di Shopee. Tapi kalau kita ada sedikit keberanian dan perlu percepatan gitu ya, kalau kita FO dulu kapan itu ada terjadi penjualannya terus lagi, sekarang ini kurang direkomendasikan dari segi keamanan. Terus dari data juga, kalau FO itu kita tidak punya pegangan yang pasti itu, sebab tidak ada kata kunci yang jadi acuan untuk ditelisik kinerjanya, ditingkatkan kinerjanya. Walaupun penjualan bukan terjadi dari kata kunci itu kalau dari order FO ya, satu kelemahannya. Sementara kalau dari iklan, kalau misalnya di fase testing seperti ini gitu, metode ini, kalau misalnya sampai terjadi penjualan itu kita sudah pegang data-datanya, data-data yang menghantarkan sampai produk ini terjual gitu. Nah, akan tetapi tetap dipertimbangkan faktor harga juga ya, juga emosional calon pembeli kita, gimana caranya supaya dia itu tertarik beli gitu, walaupun toko kita memang masih baru banget, itu belum ada reputasi. Jadi kita berharap pada sekian banyak orang yang melihat penawaran kita dari angka yang sangat kecil gitu. Misalnya dari 10.000 views itu
ada satu orang aja yang tertarik gitu. Itu acuannya gitu ya, dasar pemikirannya. Karena kalau dalam beriklan itu mindsetnya harus dibentuk itu sampai ke pemahaman seperti itu gitu. Kita berharap dari sekian banyak produk kita sampai ke target market kita gitu. Untuk kemudian ada sebagian kecilnya saja yang berinteraksi dan melakukan pembelian gitu. Itu konversinya di awal memang belum diketahui gitu. Kita masih meraba-raba pada data-data dan market yang terpapar oleh iklan kita gitu. Karena sekali lagi saya ingatkan kalau iklan itu fungsi untuk penjualannya itu sangat kecil gitu. Hanya sekitar 25-30% untuk menghantarkan iklan itu ke closing gitu. Selebihnya ada di konten dan customer service. Nah, yang pada study case ini saya juga tidak terlalu konyol gitu ya. Dalam artian ini toko masih baru, reputasi belum ada, produk yang dijual pun sebisa mungkin ya yang pasaran gitu. Artinya harga, dari segi harga kita jangan terlalu mahal dulu, ataupun kalau bisa bahkan ngasih diskon dulu gitu, atau kalaupun jual rugi dulu gitu, hitung-hitung kita beli reputasi gitu. Jadi untuk dapatkan 10 reputasi pertama minimum itu yang kedepannya dijadikan acuan untuk peningkatan kinerja iklan itu, salah satunya harus diupayakan sampai ke sedemikian rupa. Kalau misalkan tidak bisa dilakukan dengan jual harga standar gitu, tapi kita jual harga rugi tapi dengan cara yang elegan gitu kan. Salah satunya dengan menggunakan fitur-fitur diskonnya Shopee, harga coretnya Shopee, dan seterusnya. Nah, ini juga pada hari kemarin saya setting di harga coret dengan nominal coret yang diizinkan Shopee juga tentunya, karena maksimum harga coret Shopee itu 45%. Ini saya gunakan harga coret 40% ya. Oh, kalau saya dulu belajar itu di banyak e-course ya. Salah satunya William Tanoyo sama Josian, itu mentor saya. Nah, termasuk mungkin kalau dari buku juga saya beli bukunya William Tanoyo, terus baca literatur internet dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi lamanya sih di Facebook Ads ya. Saya 5 tahun yang lalu sudah terjun di Facebook Ads, terus ke Google Ads, terus ke dunia jasa juga, bikin website sama iklan juga gitu. Sampai akhirnya terbawa ke dunia persopian belum lama sih, sekitar setahun setengah nih. Tapi mungkin karena basic saya sudah di advertiser, jadi untuk memahami flow beriklan itu sudah tidak terlalu lama mungkin untuk memahaminya gitu. Karena beda-beda pemahaman aja sih. Sama iklan Google sama Shopee itu hampir mirip-mirip. Dia menggunakan jenis CPC ya, cost per click. Dan jenisnya jenis kata kunci, dan ini sangat memang kontradiktif dengan iklan Facebook ya.
Kalau iklan Facebook yang kebanyakan berdasar interest gitu. Banyak banget ya e-course yang saya ikuti, mentor yang saya gimana ya namanya, jadikan acuan gitu. Kalau di Facebook saya dari mulai yang murah sampai yang mahal, dari mulai yang online sampai yang tatap muka gitu, sudah pernah diikuti karena memang lebih sulit untuk memahami Facebook Edit. Sampai sekarang karena badai restrict dan kebijakan pemerintah, juga kebijakan Facebook sendiri, akhirnya saya rada-rada malas gitu main iklan Facebook. Dihentikan sementara untuk banyak project gitu. Kalau misalnya teman-teman tanya si Akang jual apa gitu, kalau saya yang diprioritaskan memang yang dijalankan sebagai bisnis utama saya gitu ya. Di bisnis itu NASA yang ada di display picture-nya itu gambar produk NASA. Lanjut sampai di mana tadi ya? Ya, jadi di awal kita harus sudah punya goal ya. Kalau misalnya kita ini iklan produk baru, pertama target kita views ini ya. Harian itu kita pingin coba tawarkan produk kita ke berapa orang sih dulu gitu. Nah, nanti parameter berikutnya tentu mengikuti sampai ke biayanya ini. Kalau misalnya kita target 10.000 itu memerlukan biaya 50 sampai 100.000 gitu. Coba aja dulu itu. Kejar target dulu gitu. Ini kemarin juga saya dikasih, pinginnya sih target 10.000 gitu kemarin juga. Tapi tidak tercapai karena sempat mandek ini sih. Kinerja kata kuncinya gitu, nggak bisa dimaksimalkan lagi, cuman mentok sampai di 6.900, hampir 7.000 dan menghabiskan biaya 68.000. Dalam artian kalau berbanding biaya ya, untuk ngedorong iklan sampai ke 6.900 orang itu butuh 68.000. Jadi untuk ke 1.000 orang itu butuh biaya sekitar 10 ribuan ya. Dimulai dari satu kata kunci ini. Kemarin saya hijab dulu karena dia yang paling pertama di judul ini, hijab. Yang kedua hijab bergo. Nah, hijab bergonya. Nah, ini hijab bergo ini. Tulis saja kalau misalnya tidak kuat di satu kata kunci. Ini satu kata kunci ini cuma menghantarkan ke 5.000 views ini. Selebihnya dari kata kunci kecil yang mendukung untuk target kita gitu. Ini datanya juga sudah terdownload untuk hari kemarin ya. Jadi kita 68.000 itu beli data dan sudah didapat ini. Dan sebagian sudah dimasukkan menjadi targeting iklan. Nantinya juga mau dimasukin ke konten-konten pada deskripsi gitu ya. Nah, seberapa efektifkah metode seperti ini?
Ini juga dari sekian banyak testing saya ini cukup efektif ya. Kisaran kalau persentase sekitar 60%-an mungkin ada ya berhasilnya gitu. Kalau dalam teori beriklan itu kan biasanya 10.000, nanti baru angka-angka di bawahnya itu dibandingkan itu. Dalam Facebook Ads juga begitu, ada CPM ya, cost per millionnya kita berapa. Kalau ini kalau dari cost per millionnya dia itu kenanya 68, 10.000 ya. 6.000 masih mahal ini. Tapi tak apalah, kalau tidak begini kita memang susah sekarang. Tanpa iklan kita nggak bisa naik, misalnya dengan metode-metode yang lainnya sudah dilakukan juga bareng-bareng itu lebih bagus. Lanjut ke hari kedua. Ini kan kalaupun kemarin kenceng gitu ya iklan kita itu, untuk hari selanjutnya itu belum tentu sama, masih ada stuck gitu. Yaitu ditandai dengan ini peringkat-peringkat yang memerah ini merah semua. Ini menandakan kinerja iklan kita akan mengalami penurunan karena berbagai hal yang mungkin jadi bahan pertimbangan Shopee juga, karena kita pengiklan baru pada toko baru itu berbeda dengan toko lama yang iklan sudah lama, itu juga dia lebih diprioritaskan biasanya. Sering-sering aja di refresh ya, minimal kita ikuti ini, kita ikuti harga bid dulu, lalu dilihat yang merahnya yang mengalami penurunan kinerja ini kita coba naikkan dari saran, nggak apa-apa, coba aja. Yang terpenting peringkat kita terpenuhi untuk mendorong ini ya, pencapaian views-nya dulu. Kita geber terus ke banyak orang melihat gitu. Ini bisa dinaikkan sedikit aja, sedikit, misalnya 10%, 20% gitu kan. Kalau masih kurang jalan juga dinaikkan, berarti bukan kata kuncinya untuk produk ini, karena relevansi tidak terpenuhi. Nah, ini di penjualannya terjadinya tadi pagi juga, setelah belum lama di oprek-oprek itu kan settingannya. Kalau habis mandek itu biasanya dia di setting ulang lagi, terus dia melesat gitu, naik lagi ke atas. Pas kebetulan ada orang yang tertarik gitu, maka ini penjualannya terjadi pada pukul 6.44 tuh. Itulah kenapa kalau di awal-awalnya tinggi iklan itu harus selalu dipantau ketat ya, di update terus ini pencapaiannya seperti apa. Ini yang kalau dari CTR ini yang cukup bagus itu baru satu, ini juga. $2,9. Oh, ada yang 4,7 ya. Kok ini tidak mau difilter sih? Nah, ya 4,7 dia terbaiknya. 1,9, 2,9.
Untuk jenis kata kunci sendiri itu juga selalu tidak ada acuan baku ya. Kalau di awal, kalau kita lagi testing, yang mana aja semua bisa dicoba. Mau kata kunci tunggalnya ini, mau kata kunci spesifiknya. Tapi untuk tahap awal kita perhatikannya di sini di peringkat ya. Usahakan peringkatnya tinggi dulu. Nah, kalau ngejar peringkat kan kata kunci ini yang menang nih. Dia adanya di peringkat ke-7, 8, 11, 19. Nanti kita biayainya yang ini dulu, yang minimal itu dia disamakan lah sama ini gitu. Kalau belum kenceng ya. Kalau udah kenceng banget, frekuensi kliknya itu bisa dikurangi pelan-pelan. Itu dia ada di posisi ke-7. Tadi sempat terpuruk ke peringkat bawah banget. Ini ada ke-8, peringkat 8. Ini pencapaiannya baru 1,5 ya, 1.500, biaya sudah 20.000 ya juga. Sedikit nyeleneh, sedikit konyol, tapi kalau kita butuh ini kan, kalau toko baru itu butuh percepatan di ini. Penjualan yang secara legal dan ada data yang didapat itu. Nah, kalau saya share screen yang ini, yang data ya, coba saya gantikan dulu ini screen masuk. Jadi ketika pada hari kemarin kita beli data sebesar 70 ribuan itu ya, ini yang didapat gitu banyak banget. Baru dari satu hari. Dan ini bisa dikembangkan pertama kalau misalnya untuk produk ini ya, SKU yang bersangkutan ini nih. Kedua-duanya ketika kita mau mengembangkan niche yang sama di toko kita, ini juga banyak banget ide-ide kata kunci update yang nantinya akan kita dapat untuk bikin judul-judul baru gitu ya. Bikin judul baru berdasarkan kata kunci yang relevan dengan produk di toko kita gitu. Karena yang susah itu memang membaca relevansi ya. Kalau membaca angka bid dan volume itu sudah ada kan di data iklan Shopee itu. Cuman masalah lagi ketika yang kita prediksi itu ternyata tidak jalan untuk toko kita, itu yang susahnya. Ini kalau untuk berdasarkan views nih di kolomnya, yang terbanyak menghantarkan kata kunci yang terbanyak untuk menghantarkan ke tampil iklan ke banyak orang itu ini kata kunci ini gitu ya maksudnya. Nah selanjutnya ini ya parameter. Makanya selalu saya bercandain gitu kalau misalnya hari ini iklan boncos habis 100.000 gitu. Udah bagus itu kalau iklan di hari pertama mau jalan cepet gitu. Karena kalau untuk toko baru mau jalan aja susahnya minta ampun gitu kan. Kalau udah mau jalan iklan itu kalau habis gede itu udah. Tapi di settingannya jangan yang otomatis. Kalau otomatis ya malah belum paham itu gimana alur membaca datanya. Karena tidak ada ya kata-kata kunci seperti ini yang bisa ditelisik itu kan kalau yang otomatis
Kalau yang otomatis itu semaunya Shopee aja gimana? Membaca Shopee terhadap relevansi, kata kunci yang dijadikan acuan untuk iklan kita tampil tuh yang mana, kita tidak ikut campur di settingan itu gitu. Jadi semaunya Shopee aja ngasih tayang iklannya itu. Itu satu kelemahannya menurut saya itu. Nggak tahu kalau teman-teman yang udah pada mahir iklan otomatis gitu. Nah ini kalau untuk CTR kita sortir juga di sini bisa. Ada yang CTR-nya sampai 9,5 tuh. 9,68 malah gitu kan. Untuk kata kunci ini. Nah, kalau kita ngejarnya ke klik, banyak klik, maka kata kunci inilah yang kita gunakan selanjutnya gitu. Karena ini berdasarkan periode deteksi awal gitu. Memang masih terlalu dini sih kalau ukuran 1 hari gitu. Biasanya 3-7 hari itu kita nanti evaluasi lagi kinerjanya bagaimana gitu. Setelah ada moda utama itu ada penjualan. Setelah ada pemicu penjualan di settingan iklan kita itu biasanya kalau dilanjut itu bagus yang pemicu penjualannya itu. Cuman karena ini data kemarin, ini belum masuk di data downloadnya yang terjadi penjualannya, kata kunci mana gitu belum ada. Ini metode lainnya ya, selain optimasi berdasarkan prediksi gitu kan. Kalau kita optimasi judul berdasarkan riset itu hanya prediksi untuk mengoptimalkan secara teknis. Kalau ini optimasi lanjutan berdasarkan fakta gitu. Faktanya setelah iklan kita jalankan itu, ternyata user-user Shopee inilah yang mereka lakukan gitu. Kadang dengan typonya kalau angka tingginya bisa dipakai juga itu, salah ketiknya itu. Salah ketik misalnya ini cukup tinggi di sini, banyak orang yang ngetik tuh. Kayak ini nih kan Alwa Hijab, saya nggak tahu ini Alwa Hijab awal-awalnya. Dia branding mungkin udah lumayan familiar ya di Shopee. Tapi saya kan masangnya kata kunci tunggalnya, hijabnya gitu. Terus iklan kita tampil di pengetikan orang yang ngetik Alwa Hijab. Ini banyak banget tuh yang ngetik Alwa Hijab. Ada sampai 46. Nah ini juga kalau misalnya kita istilahnya jadikan peluang gitu, misalnya iklan kita tampilnya jadi berkompetisi sama si Alwa Hijab misalnya. Si Alwa Hijab itu cari tahu harganya berapa gitu. Ya kalau misalnya nantinya iklan kita tayang compare-nya sama dia gitu, persaingannya sama dia, kalau misalnya punya kita lebih murah, itu bisa ada kemungkinan orang si penggemar Alwa Hijab itu melirik gitu. Lihat pertama dari harga ya. Kalau misalnya tampilan kita, kualitas produk kita, gaya penawaran kita lebih baik, mungkin saja si pengetik-pengetik ini melirik dan tertarik selanjutnya beli gitu produk itu. Jadi selalu kita kedepankan faktor-faktor yang rasional dari non teknis gitu. Walaupun kemungkinannya sangat kecil sekali, tapi kalau dari banyak penawaran kita sampai ke audiens gitu ya, katakanlah audiens, maka semakin terbuka peluang untuk terjadinya closing itu. Nah yang salah itu ketika kita pingin closing tetapi produk kita masih di bawah terus, nggak dilihat banyak orang itu kan.
walaupun gimana bagusnya konten kita dari segi tampilan, misalnya dari segi harga murah gitu, tetapi tidak sampai ke audiens yang kita target, maka itu sangat kecil sekali kemungkinan untuk terjadi closingnya itu secara rasio berpikir untuk dari teknis penjualan gitu kan. Makanya jangan dulu pesimis kalau misalnya toko saya belum ada reputasi, belum ada penjualan, nggak iklan dulu gitu. Justru kita kalau yang masih baru itu lagi butuh-butuhnya iklan itu, promosi itu. Dan ketika promosi itu tidak bisa dilakukan dengan metode yang tidak berbayar gitu, maka lebih bijak juga ketika kita menggunakan metode berbayar tetapi yang terstruktur, terukur gitu. Ada pertanyaan ini, mau tanya gimana cara cari kata kunci kaos distro yang benar sama nggak cepet habis saldo iklannya. Kaos distro ya, kaos distro. Berangkatnya coba dari kata kunci baku dulu ya. Kalau mau menggunakan testing seperti metode ini gitu, coba itu dipakainya kaos dulu, kaos aja di broadnya. Nanti juga di sana ada terpapar audiens yang kemungkinan berinteraksi dengan pengetikan kaos itu. Kalau dari segi settingan ya gimana itunya juga sih. Kalau saya cenderung berangkat dari luas dulu gitu. Ini sudah saya proses ya pengirimannya, ternyata ke daerah Kebumen, Jawa Tengah. Kalau masalah hemat, begini ya, kalau metode Shopee itu, murah mahalnya bid itu bukan satu angka mutlak, dalam artian dia masih bisa bergerak naik dan turun gitu. Kalau hari ini mahal, kalau kita jalankan, kita pakai itu bisa jadi murah di lain waktu gitu. Kalau saya contohkan kaos, ininya berapa dia volumenya. Jadi salah lagi ngetik keyboard mana. Lumayan mahal sih, dia ada di angka 873 ya. Tapi ini kalau dari segi volume segini sih tidak terlalu signifikan kayak yang sepatu sneaker itu ya. Ini masih 869. Kalau sepatu sneaker dia tinggi banget angkanya. Dia nulisnya lagi salah. Nih, dia ada 131.000. Ini dua kata. Jadi untuk mengukur tingkat popularity satu kata kunci berdasarkan trending itu, salah satunya dibanding-bandingkan begini ya, antara kaos, sepatu apa, kalau kaos apa, kaos distro ya.
kaos distro. Kalau di kaos distro ini bisa menyasar segmentasi premium sebenarnya. Ya, dia lebih gedean spesifikasinya dia. Tembak aja itu langsung dulu gitu, satu kata. Biarkan toko kita kenalan sama algoritmanya iklan Shopee gitu loh. Terus yang kedua, biarkan juga produk kita berinteraksi ke lebih banyak audiens gitu, pemirsanya. Nanti dari situ kita bisa sedikitnya memahami itu karakteristik market, terus secara kita ke Shopee itu terbentuk satu loyalty gitu. Karena semakin loyal kita dengan Shopee, semakin baik Shopee memberikan fasilitas-fasilitas gitu. Untuk yang saya pahami begitu. Untuk sepatu itu ya tadi ya, sepatu yang lagi ngetren itu memang ada beberapa kriteria. Pertama sepatu sneaker, terus sepatu Converse, terus sepatu apa lagi sih yang satu lagi kemarin. Di testing begitu tadi, cari-cari dari kata kunci bakunya dulu, di runutnya. Kalau kaos ya kaos, kalau sepatu sepatu gitu. Nanti kita banding-bandingkan dengan volume-volume, cari yang gede, itu berarti dia yang lagi popularitinya tinggi, artinya di Shopee memang banyak yang nyari. Yang banyak ya, yang banyak dulu. Karena kalau yang sedikit tidak cukup untuk menghantarkan ke target sebanyak-banyaknya gitu. Goal kita kan pinginnya sebanyak-banyaknya dulu. Iklan kita pingin tampilnya ke sebanyak orang dulu. Biar nanti kita menggunakannya rasio konversi gitu. Kalau misalnya iklan kita bisa tayang sampai ke 20.000 orang per hari, mas saya tidak ada satupun gitu yang nambahin keranjang gitu kan. Itu rasio logisnya. Dan ini pun pada di hari kemarin ketika iklannya cukup banyak ya, cukup banyak tampilnya gitu, maka dia itu sampai ke penambahan keranjangnya juga cukup banyak. Nah, untuk memahami interaksi itu kan salah satunya dari likers, followers, dan orang yang nambahin ke keranjang. Itu indikator awal bahwa iklan kita memang sampai ke audiensnya gitu. Calon-calon pembeli yang potensialnya. Ini untuk hari ini ya, yang kemarin ini. Nah, jadi selalu dibandingkan ke sini untuk parameternya itu ada 44 keranjang ini. Nah, ini juga untuk dijadikan acuan ke rasio konversi penjualan ini. Angka ini juga harus selalu diperhatikan. Kalau mampunya produk kita itu di angka rasio 100 berbanding 1 misalnya, maka usahakan ini harian itu sampai gitu ya. Nah, gimana caranya yang target ini tercapai itu kita perbesar di sininya, lebih besar lagi angka di atasnya. Ini kan 165 pengunjung dan terkonversi menjadi 44 produk terjual. Nah, logika saja kita kalau misalnya pingin 88 itu harus 2 kali lipatnya ini gitu. Kalau ini pingin 100 berarti 2 kali lipat lebih sedikit gitu. Berarti dengan settingan iklan kita yang di belakang tadi itu, kita sudah punya gambaran, oh produk kita itu kekuatan settingan kita itu segini, keuangannya segini. Kalau misalnya dikali berapa hari di awal kita udah ketahuan gitu.
Kalau yang banyak saingan ya, itu kan gunakan tekniknya teknik menghindar. Kalau tidak kita kurang percaya diri kalau misalnya teknik bertempur gitu. Saya selalu istilahkan tekniknya ada teknik bertempur, ada teknik menghindar gitu. Kalau misalnya kita tidak pede di persaingan dengan sesama seller lain yang jual produk yang sama, maka gunakan teknik menghindar. Kalau produk saya kan banyak banget di Shopee yang jualan produk NASA gitu kan. Tapi tetap aja kita optimis ya. Di sekian market yang kita bidik itu pasti ada celah untuk yang belum dilakukan sama kompetitor gitu. Salah satunya dengan pengambilan sudut untuk penulisan judul. Jangan disamakan sama kompetitor itu. Itu ampuh banget untuk menghindari arena gitu. Walaupun memang tidak mudah ya, tidak sesimpel apa yang saya bicarakan, dan saya pun memang kalau sudah menemukan ini tidak cukup cepat gitu untuk menemukan solusi. Pusing juga nyari, ngindarin ini mentok lagi dengan produk sama, ini mentok. Bisa juga digunakan teknik dua-duanya gitu ya. Kalau kita gunakan satu produk tekniknya untuk digunakan teknik tempur, bikin lagi SKU lain untuk teknik menghindar, nanti kita bandingkan gitu. Mana kinerja yang terbaik. Istilahnya kita bikin beberapa headset ya. Kalau misalnya di produk yang sejenis, kita bisa tampil di atas misalnya dengan iklan gitu. Sementara mereka kompetitor itu tampil di atas karena memang reputasi dan lamanya dia di Shopee gitu. Itu bisa disalip dengan iklan ya. Kalaupun kita produknya sama di harga yang sama misalnya, itu masih bisa bersaing kalau toko kita baru. Walaupun toko kita baru gitu ya. Asalkan tonjolkan aja value lebihnya ya. Nilai lebihnya dari apa yang kita tawarkan misalnya. Kalau kompetitor di harga segitu tidak ngasih bonus, usahakan kita di harga segitu itu kasih value lebih ya. Bonus misalnya atau layanan atau apa gitu. Itu salah satu teknik bersaing di arena yang sama. Tapi itu semua bisa terbacanya setelah iklan dijalankan. Di iklan itu jangan dibayangkan dari awal sih sebenarnya. Harus dijalankan dulu, testing dulu apapun jenis dan settingannya gitu. Apapun arena yang kita coba itu harus jangan hanya diprediksi dari awal tanpa di testing, dijalankan dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, mungkin saya akan coba sedikit menarik kesimpulan. Untuk menggunakan metode percepatan tidak ada salahnya gitu kalau kita mengukurnya dari traffic gitu. Dari kunjungan ke toko dari penawaran yang kita berikan. Kadang-kadang mah kalau tokonya sudah toko lama gitu, yang produk lain sudah banyak penjualannya, yang ini bikin baru gitu, itu malah lebih cepat lagi. Dan penjualannya tidak hanya ke produk ini, efeknya gitu ya. Yang diiklankan itu SKU A, SKU baru misalnya. Sementara di toko kita itu sudah banyak produk B, C, D, dan seterusnya yang nangkring dengan penjualannya gitu, itu kan lebih cepat lagi. Beda sama yang nol banget gitu, semuanya nol. Dan kalaupun saya ini memberikan sedikit fakta gitu untuk menguatkan saja ke teman-teman,
bahwa yang nol reputasi saja bisa gitu ya, apalagi yang sudah reputasi gitu kan logikanya ya. Jadi jangan berpikir dulu pesimis sebelum mencoba, tapi dalam mencobanya itu kita harus diiringi dengan teknisnya. Tapi ini ngomong-ngomong mau saya nggak bisa gerak. Aduh, bagaimana menghentikan live-nya ini? Habis baterai sepertinya. Ciamis mana Kang? Ngopi atau ngopi ke dia? Udah dekat Sri Angkana, ya ingat. Cuman Facebook user aja. Facebook user gitu. Jadi saya tidak bisa memanggil namanya. Ciamis, Tasik ya deket. Mari kita bikin tim tim yang solid. Jika sendiri itu merasa berat ya, maka dengan kerja tim akan dirasa lebih ringan. Kita bentuk tim Ciamis Tasik untuk bikin pasukan Shopee Mania. Mana yang ada yang kelewat belum? Pertanyaannya. Karena kalau pemahaman saya itu ya, kalau optimis itu bukan angkuh, bukan sombong. Tapi optimis itu satu pemahaman berdasarkan keyakinan gitu, berdasarkan juga dari teknis yang kita miliki. Bentar, ini saya tidak bisa nyetop. Duh, ayah mouse-nya habis baterai. Oke, itu dulu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Mudah-mudahan tetap pada semangat berpraktek. Walaupun dengan segala keterbatasan tentunya ya, kalau media online seperti ini kan susah, nggak kayak offline. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangatan teman-teman dalam berproses. Pelan-pelan aja, dimulai dari persiapan, perencanaan, terus aplikasi. Kalaupun beriklan tidak harus gede dulu ya. Besar kecilnya biaya iklan itu bisa diatur, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita tentunya. Walaupun memang iklan Shopee rada-rada ganas dibanding iklan-iklan lainnya. Kalau tidak bisa mengendalikan, bisa cepat. Tapi data yang didapat juga lebih cepat gitu dari platform lain, itu kelebihannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.